Kak Jara temanya apa Kak Jara? Kenapa Pak? Temanya teh naon? Persidangan Pak. Iya persidangan. Saya mengingatkan lagi 40 menit kita tentang materi nih Pak. 20 menitnya tanya jawab. Iya, Mungkin di baru antara mulai udah teman-teman, dikasih tahu waktu ya. ya mungkin apa Ari teh nanya teman-teman, temanya teh naon? kenapa Pak? Temanya Temanya apa? persidangan. Persidangan. Bukan maksudnya tema OSISnya apa itu? Oh, temanya ini nih Pak. Sebentar Pak. LDK doang ya nggak ada temanya. Ada. Lead yourself to be a great leader. Gitu Pak. Artinya apa? Ini Pak, pimpin dirimu untuk menjadi pemimpin yang baik. Kurang lebih kayak gitu, mungkin Oke. bisa dikoreksi. Baik, Pak Arif mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang indah ini, pada pagi hari ini yang sangat sejuk ya, bisa dikatakan sangat sejuk, sinar matahari memang agak, bukan malu-malu ya, kalau malu-malu mungkin tertutup awan, tapi sinar matahari tertutup rapat ya oleh mendung, sehingga rasa sejuk dan suasana pagi yang segar ini masih dapat kita rasakan pada kesempatan detik ini, dan seterusnya kita berharap mudah-mudahan semuanya aman, semuanya berjalan dengan baik, semuanya dalam kondisi istiqomah ya. Istiqomah maksudnya adalah istiqomah di dalam kebaikan, karena misi yang sesungguhnya ya, misi yang sesungguhnya dari pekerjaan kita, dari tugas kita, tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi seorang yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang lain. Demikian halnya kepada seluruh peserta yang tadi disampaikan, ada sekitar 55 atau 50 yang hadir ya. Semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya. Sehat semua ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat Pak. Ini nyala semua apa enggak? Ini nyala semua ya. Oh, iya, alhamdulillah semuanya nyala. Semuanya memperlihatkan kameranya dan siap tentu saja untuk kita saling sharing. Sharing tentang apa? Sharing tentang teknik persidangan. Seperti yang Anda lihat ya, para calon pemimpin ya. Anda ini calon pemimpin. Calon pemimpin itu harus kuat. Kenapa dikatakan harus kuat? Karena ketika menghadapi masalah, masalah yang dihadapi itu bukanlah masalah yang sepele, bukan masalah yang enteng. Kelihatan dong kopinya? Kelihatan. Terima kasih ya, Pak Arif dikasih kopi. Panitianya enggak. Terima kasih ya, kopinya sudah sampai. Baik. Jadi masalah yang dihadapi itu bukanlah masalah yang kecil. Kalau dia berposisi sebagai seorang pemimpin. Betul apa betul? Ya. Ini nggak kedengeran, Pak.
Suara Farid kedengeran nggak? Kedengeran Kak, kecil. Reza kedengeran nggak Reza? Siva kedengeran Pak Arif? Siva alias Subianto Pak Arif, Bang ini peserta ya? Kedengeran Pak. Kedengeran ya? Kedengeran kok? Beratan Pak kecil Arif Kak. mau cek lagi ya. Safira alias Badio. Kecil Pak tapi suaranya. Kecil? Kecil Aduh, banget. ini waktunya pendek. Ada trouble lagi ya. Sebentar. Kecil. Suara Bapak kayak mendelep gitu, Pak. Kedengeran aja? Kecil suaranya. Sebentar. Kenapa cuma kecil? Sebentar dicek dulu ya. Di saya suaranya jelas, Pak. Ya ada yang jelas, ada yang nggak jelas ya. Suaranya kecil banget Pak. Penuh kok suaranya. Cek. Mungkin yang jelas pakai handset kali ya Pak. Di situ nggak ada mejanya ya? Meja nggak ada? Iya. Tapi nggak kayak gini Pak Arif. Nggak kecil sekali atau kecil banget? Enggak, masih jelas tapi Pak, tapi agak kecil gitu. Coba siapin mejanya di sebelah. Oke, Pak Arif pindah ya. Reza. Zahra benar-benar gak kedengeran apa gimana Zahra? Oh Pak. Aman sih Pak. Aman ya, soalnya kalau harus pindah Pak Arif, harus pindah ini materi juga ini repot Pak Arif. Lanjutin aja ya, sebentar ya, cuma sebentar kok. Iya Pak, lanjut aja Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Anak-anakku yang luar biasa, para pemimpin ya. Karena pada hakikatnya kalian sudah menjadi pemimpin. Artinya ketika kita sudah dilahirkan, pada prinsipnya adalah kita sudah menjadi pemimpin. Nah, namun demikian, ketika kita menghadapi permasalahan, maka permasalahan itu harus dapat diselesaikan dengan baik. Dan biasanya semuanya harus terlibat dalam suatu mekanisme yang dinamakan dengan mekanisme organisasi. Ya, semuanya harus terlibat dan dilibatkan dalam organisasi, mau tidak mau. Meskipun dia ingin mengatakan, Pak, saya nggak ikut organisasi apa-apa Pak, saya di rumah saja, saya nggak ngapa-ngapain. Ketika Anda mengatakan rumah, di dalam rumah pun itu kita bisa menyebut hal itu sebagai sesuatu mekanisme. Mekanisme adalah mekanisme organisasi. Tapi bukan berarti nanti di rumah, kalau gitu di rumah ini Pak, nanti ada sidang. Boleh nggak di rumah ada sidang pengadilan? Boleh Ada nggak yang di rumahnya ada pengadilan gitu, pengadilan rumah gitu, ada nggak? Ada Pak. Ada ya? Kan ada itu lagunya. Adikku melanggar hukum,
ayah yang mengadili, terus kakak penuntut umum, dan seterusnya ya. Itu ada pengadilan juga, dalam arti bahwa selalu ada masalah di dalam satu keluarga. Bentuknya mungkin tidak sebagaimana formal yang ingin kita bicarakan hari ini, karena yang kita bicarakan hari ini adalah berkaitan dengan sidang-sidang formal. Orang selalu punya asumsi bahwa ketika kita bicara sidang pengadilan ya, mekanismenya kan hampir-hampir kayak pengadilan atau sidang-sidang itu, karena teknik persidangan itu ternyata juga digunakan di organisasi seperti MPR dan DPR. Kalian sudah tahu lah itu ya, ada yang berantem lah, ada yang lempar bangku lah. Kenapa itu sampai ada lempar-lempar bangku itu di MPR DPR? Ada yang bisa jawab gak? Ada yang bisa jawab? Kenapa di gedung MPR DPR itu ada lempar-lempar bangku ya? Karena dia nggak ada. Siapa yang mau jawab? Sebutkan nama dan nomor telepon. Sebutkan nama dan kelas. Calon pemimpin harus berani ngomong. Ada yang mau jawab? Siapa? Kenapa sih? Pertanyaannya apaan, Kak? Kalau misalkan kenapa sih di DPR tuh suka lempar-lempar bangku tuh? Kan kadang banyak kayak di berita. Itu kenapa sih? Karena dia nggak terima hasil keputusan atau sidangnya. Siapa ini yang ngomong? Dari peserta ada nggak? Pak Ari mau panggil coba ya. Tadi Pak Triani Pak yang Afan minta maaf ya Pak Arif ya, Afan terus ya. Fitria, silakan Fitriani. Karena dia nggak terima sama hasil keputusan atau hasil sidangnya, Pak. Kenapa harus ada lempar-lempar bangku? Udah jawab belum sih? Udah, Pak. Udah jawab. Pak Arif nggak dengar, ulangi lagi. Kenapa ada lempar-lempar bangku kayak gitu? Mungkin karena dia nggak terima sama hasil keputusan atau hasil sidangnya, Pak. Oh iya. Pak Arif terdengarnya agak sayup-sayup ya. Jadi nanti mungkin mekanisme speakernya yang harus kita perbaiki ya. Tapi intinya adalah ketika aspirasi ya. Kamu menyebut kata aspirasi enggak tadi? Enggak, Pak. Enggak ya? Salah dengar berarti Pak Arif ya. Jadi intinya adalah ketika suara-suara kita itu tidak didengar ya, aspirasinya tidak diakomodasi ya, maka akan menimbulkan rasa tidak puas. Ketika ada rasa tidak puas, maka lempar bangku. Itu Pak puncaknya mungkin ya. Kalau sampai ngeluarin pistol sih enggak, emang gimana ya? Emang Parto ngeluarin pistol ya? Itu enggak sampai seperti itu. Tapi yang paling parah adalah sampai lempar-lempar bangku ya, lempar-lempar bangku. Itu artinya ya, satu gambaran fakta tentang persidangan yang menurut saya sebagai sebuah fakta persidangan yang gagal. Jadi nanti ketika teman-teman ya, anak-anakku sekalian, para pemimpin berada di dalam suatu organisasi dan harus terlibat dalam sebuah rapat. Sidang kecil itu sebetulnya kan rapat. Cuma kalau kita bicara tentang sidang ya, kalau kita bicara tentang sidang itu sifatnya adalah dalam rangka untuk lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita bicara rapat nggak diatur waktunya sekian-sekian, 10 menit istirahat, acara 15 menit ya, atau 45 menit. Itu kalau nggak diatur bablas itu artinya lewat sampai sore. Padahal seorang anggota MPR sama DPR, padahal pengurus OSIS, anggota OSIS itu punya acara juga, acara di rumah bisa jadi, acara shopping bisa jadi ya. Ada yang suka shopping di sini?
Wah, ini rapat gak bisa kayak gini dong, harus tepat waktu. Tepat waktu itu artinya sangat membutuhkan sebuah mekanisme yang jelas. Pokoknya rapat di puncak harus selesai dalam waktu 2 hari ya. Kalau lewat dari itu saya nggak bisa, soalnya hari Senin saya harus sudah ada di Kalimantan, hari Selasa saya harus begini, atau hari Senin saya harus di Sumatera, saya harus di Jakarta, saya harus di Thailand, saya harus di Cina, saya harus di Amerika, ya. Itulah sebabnya kenapa mekanisme sidang itu dilakukan, ya. Tanpa berpanjang kalam, Pak Arif secara teknis ya, nanti Pak Arif mau sampaikan. Teknisnya sebetulnya tidak terlalu ribet-ribet amat, ya. Tidak terlalu ribet-ribet amat. Jadi nanti kalau misalnya sidang sebetulnya kayak kita mimpin rapat saja. Kalau Anda sudah biasa memimpin sebuah rapat, ya, kalau kalian sudah terbiasa, maka memimpin sidang itu menjadi satu hal yang sangat mudah. Nah, saya akan sampaikan tekniknya. Saya akan share terlebih dahulu. Minta itu dulu ya, Pak Arif minta host ya. Pak Arif nggak bisa share ya? Reja. Sebentar, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini kalau baik. Ya, teknik persidangan itu adalah suatu kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sidang. Jadi kalau misalnya pemimpin sidangnya itu tidak memiliki kecerdasan, cerdas dalam arti di sini adalah mampu mengatur acara dengan sebaik mungkin, harus memiliki ketegasan. Kalau contoh ini ya, contoh panitia tidak konsisten di dalam aturan, ya, di dalam aturan, maka itu menjadi celah bagi para peserta sidang untuk kemudian melakukan kritik. Bukan berarti kritik itu nggak dibolehkan. Kritik itu dibolehkan, tetapi harus dimanage dengan baik dan membangun suasana sidang agar menjadi sidang yang teratur, tertib, ya, dan tentu sukses. Itu harus membutuhkan pemimpin yang benar-benar qualified, ya. Jadi Pak Ari bicaranya ini tentang kecerdasan, tentang kualifikasi. Karena apa? Karena tadi yang Pak Arif jelaskan, tidak gampang. Tidak gampang. Tapi sekali lagi Pak Arif juga ingin katakan begini, tidak harus yang namanya ketua sidang atau presidium sidang itu dia harus harus presiden atau harus ketuanya, ketua OSIS-nya,
ketua MPK-nya enggak. Yang penting di dalam kepanitiaan itu siapa yang ditunjuk menjadi presidium sidang. Kadang-kadang atau seringkali kita menyebutnya dengan istilah pimpinan sidang. Maaf pimpinan sidang, begitu ya. Dengan cara misalnya mengangkat tangan. Kalau kita ingin menanyakan sesuatu atau melakukan interupsi, kita angkat tangan. Dulu di mahasiswa memang sangat kental di mana suatu persidangan itu selalu ribut. Itu ciri khasnya mahasiswa ya. Apalagi kalau sudah bicara HMI sama katakanlah di BEM. Kalau di kampus namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di sekolah namanya OSIS. OSIS sama MPK itu kalau sudah yang namanya rapat pertanggungjawaban, itu berantem sampai berantem tem gitu ya. Lebih serem daripada apa yang terjadi di gedung MPR DPR. Kalau gedung MPR DPR sekarang kan adem ayem, ya enggak? Ya enggak? Pak Haris sekaligus ngetes kemampuan pengetahuan politik ya. MPR sama DPR kita hari ini kan adem ayem, ya enggak adem ayem? Iya Pak. Iya, coba siapa yang bisa jawab? Kenapa adem ayem? Kelihatan. Belum ada masalah, Pak. Siapa tadi? Pak. Karena COVID udah mereda. iya, jadi nampaknya Pak Ari masih terkendala speaker ya, Dylan. Masih terkendala speaker. Mungkin Pak Ari agak sedikit mengurangi tanya jawab ya. Suaranya nggak jelas ya, sama ya. Mungkin di situ juga nggak jelas, di sini juga nggak jelas juga. Pak Ari sebetulnya lagi nyoba ruangan sini, itu kualitas suaranya akan seperti apa. Mestinya Pak Ari pakai headset supaya lebih jelas. Nah, kembali lagi. Sidang MPR sama DPR sekarang santai-santai saja. Ya, santai-santai saja. Kenapa? Ya adem ayem, damai. Apakah itu bisa menunjukkan bahwa pemerintah kita fine-fine aja Pak? Bisa begitu atau sebaliknya? Atau memang karena kecerdasan Jokowi? Loh, kok dikatakan kecerdasan Jokowi Pak? Ya, karena apa? Karena Jokowi mampu menenangkan seluruh elemen yang ada di kehidupan politik negara kita menjadi damai, tentram, sejahtera. Bisa jadi seperti itu kan analisis. Ya. Kenapa nggak berantem dulu zamannya Jokowi periode pertama ribut terus. Tapi sekarang enggak. Kan dahulu ada koalisi yang dinamakan dengan koalisi merah putih. Berantem itu karena ada apa? Ada yang dinamakan dengan kelompok oposisi ya. Jadi persoalan oposisi atau tidak itu juga menentukan. Pemimpin itu harus paham betul, pimpinan sidang juga harus paham ya. Ya enggak Nabila? Iya. Kedengeran ya Pak Arif ya. Najwa apa kabar? Ini kelas 11 ya? 11 dan 10 Pak. 11 dan 10. 9 10. Ya. Itu ya teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika. Nurjana. Apa kabar Nurjana? Nurjana apakah kedengeran? Pak Arif GR ya, kirain lagi ngetawain Pak Arif. Oke, Pak Arif biasanya kalau ngajar siaran makanya gayanya pengen kayak siaran aja ya. Begitu ya. Mudah-mudahan semuanya oke. Arwan, apakah waktunya masih banyak? Pak Arif nggak sempat nampilin semuanya ini. Yang jelas Pak Arif secara garis besar, tapi teknis secara apa ya? Sebentar.
Cus. Apakah PPT-nya masih kelihatan? PPT Pak Ari masih kelihatan nggak, Dilan? Kan Pak. Enggak, Pak, PPT-nya. Masih. Kelihatan sekarang. Sekarang kelihatan. Masih kelihatan nggak? Kelihatan Masih. Pak. Masih. Oh, nggak bisa pindah slide 2 ya? Oh, bisa. Iya, Pak Arif loncat ke yang inti-inti aja ya. Jadi yang dinamakan dengan persidangan itu adalah forum ya. Forum sebagai satu pertemuan formal. Jadi formal banget ini, harus formal. Kalau nggak formal isinya adalah main-main. Kalau organisasi itu bukan tempatnya main-main. Tapi kalau mau mengartikan sebagai main-main dalam arti fun boleh-boleh saja. Artinya jangan kemudian tegang-tegang amat gitu ya. Dibikin enjoy. Jadi kalau orang organisasi itu adalah orang-orang yang sebetulnya punya perhatian terhadap berbagai macam hal. Orang organisasi itu orang pinter. Orang yang suka dengan organisasi itu orang pinter. Makanya saya mengatakan Anda harus bangga karena Anda itu adalah secara otomatis masuk dalam kategori sebagai orang pinter. Senang nggak dibilang orang pinter? Senang, Pak. Senang, Pak. Orang organisasi kalau di sekolah-sekolah dimanapun ya, mau di SMP, di SMA, mau di SMA Lab School, mau di SMK boarding school ya, itu pasti orang-orang terpilih, orang-orang yang memang terpanggil, dan gak semua orang terpanggil. Anda ini orang terpanggil, makanya harus jadi orang pintar. Alhamdulillah menjadi bagian orang pintar. Itu salah satu kebanggaan yang harus tertanam kuat di dalam diri kita. Pintar Pak, saya paham Pak soal ini Pak. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa seorang ketua OSIS itu harus paham kondisi sosial. Makanya kan orang militer itu kan nggak ada yang namanya dia pintar di satu bidang, enggak. Seluruh bidang dia kuasain. Benar apa enggak? Benar apa benar? Betul. Orang militer nggak ada yang pintarnya cuman bisa bikin bikin teknik ngebetulin senjata doang, enggak. Itu tugas utamanya. Tapi militer zaman sekarang dan militer zaman dulu itu harus kemudian paham semua hal. Kok ngomongin militer? Iya, contoh itu contoh. Karena mereka yang duduk di dalam pemerintah itu kebanyakan juga militer sosial ya, yang memiliki kepekaan. Peka secara sosial, peka secara politik. Tapi kalau ditanya politik nggak ngerti, waduh salah. Anda salah masuk organisasi. Anda salah masuk MPK. Anda salah masuk OSIS. Harus paham itu. Ditanya sekarang Jokowi menurut Anda gimana? Apa sih? Emang ada apa? Aku nggak tahu. Lah, nggak bisa kayak gitu. Orang organisasi itu ya, kalau orang OSIS itu omongannya ya tentang pemerintah. Tapi kalau di SMA memang levelnya beda. Kalau di SMA sih mungkin masih ngomonginnya masih tentang kantin ya. Iya enggak? Tentang kantin, tentang Shopee ya. Ada sini yang suka belanja-belanja. Siapa yang suka belanja-belanja? Kak Zahra biasanya tuh ya, belanja terus. Ya Pak, kan represi. Iya.
Ya, itu salah satu kelebihan ya. Kelebihan dari orang-orang organisasi. Belanja bisa Pak. Widih. Kelebihannya tuh luar biasa ya. Kelebihan kok belanja ya. Belanja mah bawaan dari lahir ya. Itu ya anak-anakku sekalian. Jadi teknik persidangan itu merupakan apa? Merupakan pertemuan yang sifatnya formal untuk membahas suatu masalah tertentu dalam rangka untuk menghasilkan keputusan atau yang kita sebut sebagai sebuah ketetapan. Kalau sudah bicara ketetapan, seluruh anggota harus ikut. Udah diomongin di rapat, apalagi kalau yang dinamakan dengan rapat tahunan ya, rapat pertanggungjawaban OSIS. Cuma di Gitang ini nggak ada rapat pertanggungjawaban OSIS. Ada nggak keadilan? Kak Zahra, ada nggak rapat pertanggungjawaban OSIS? Ada apa enggak? Ada Pak, tapi belum dilaksanakan. Iya, padahal ini merupakan salah satu mekanisme ya. Jadi setelah ini kalau perlu MPK ini, siapa ketua MPK di sini? Fadli. Fahmi. Ya Pak, Fahmi mana Fahmi? ada Pak, ada. Ada ya. Coba dipin mana Fahmi? Dipinjem. Spotlight mana spotlight? Spotlighternya siapa ini? Fahmi mana Fahmi? Ya Pak, ada Pak. Mana Fahmi orang ganteng? Fahmi mana Fahmi? Gak kelihatan. Fadli Pak, Fadli di Fahmi sih Farid. Coba di spotlight. Ya kita perkenalkan Ketua MPK Ini dia saya spotlight sih. One Pride Championship. Ya. Mana Fadli? Ya Pak. Spotlight ya, di spotlight. Udah Pak. Udah Pak. Kok nggak nongol? Wah, kamu nggak punya kuota ya? Itu yang mukanya setengah-setengah gitu udah kena. Dikiranya Pak. Itu yang atas siapa sih? Muhammad Fahri Ali. Fahri itu kelas 11 ya Fahri? Bukan itu. Fadli ngomong Fadli. Fadli. Tes. Pesan Pak Arif, Fadli ya, dengerin. Fadli. Ya Pak. MPK harus mengadakan kegiatan penting, maha dahsyat yang dinamakan dengan sidang pertanggungjawaban. Sidang pertanggungjawaban OSIS. Halo Fadli, ngelik ya? Sama ketua OSISnya dengerin juga. Keadilan. Di MAN 21 Jakarta harus sudah dimulai tradisi ada sidang pertanggungjawaban OSIS. Kenapa Kak Reza? Udah nggak apa-apa. Ya, jadi MPK harus mengagendakan namanya adalah rapat pertanggungjawaban OSIS. OSIS bikin SPJ, LPJ, laporan pertanggungjawaban. Ya. Nah, nanti seluruh anggota MPK kelas itu hadir untuk mempertanyakan kinerja OSIS. Ini kenapa program pensi nggak jalan? Ini kenapa program ini nggak jalan? Kenapa program kelas performan itu nggak ada? Itu kan sepenuhnya tanggung jawab OSIS. Artinya banyak dari program-program sekolah itu yang dijalankan sama OSIS. MPK nanya dong, kita wakil dari rakyat. Anda terpilih, kami pilih lewat pemilu ya, pemilu raya di MAN 21 Jakarta, harus menjalankan program-program sebagaimana yang diamanatkan. Mana ini? Nah, hasilnya ada dua. Laporan pertanggungjawaban itu diterima atau ditolak. Ya, laporan pertanggungjawaban OSIS itu diterima atau ditolak. Kalian gak usah malu, karena presiden kita juga ada laporan pertanggungjawabannya yang ditolak.
kelas 12. Siapa presiden kita yang LPG-nya ditolak? Pak Arif nanya kelas 12. Bilang. Biji Habibie, Pak. Betul sekali. PJ Habibie LPG-nya laporan pertanggungjawabannya ditolak karena berbagai macam masalah, terutama adalah berkaitan dengan Timor Leste yang Timur pada waktu itu ya, Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi nanti LPG-nya OSIS, Dilan dan kawan-kawan sama Padi, kamu bisa tolak Padi. Dengan ini kami menyatakan seluruh fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Kelas menyatakan bahwa LPG Anda kami tolak karena tidak melaksanakan banyak kegiatan. Ini berapa tahun kegiatannya nggak jalan-jalan misalnya kan? Oh, futsal nggak ada, ini gimana? Wah, itu salah satunya. Nah, persoalan bahwa jawabannya adalah karena pandemi Pak. Nah, itu bisa diterima. Baik, LPG Anda diterima atau ditolak itu tergantung dari MPK. Nah, saya ingin mudah-mudahan didengar semuanya ini, didengarkan oleh seluruh alam raya dan jagat raya, dan juga oleh pimpinan barangkali. Ya, jadi tradisinya ada pembina OSIS nggak di sini? Bilang. Lagi ada tadi Pak baru. Tadi ada ya, pembina OSIS ataupun kesiswaan. Jadi ke depan MPK silakan dibangun suatu tradisi bahwa harus ada rapat pertanggungjawaban. Rapat pertanggungjawaban OSIS. Gak apa-apa, jangan kemudian ya Pak ada usulan baru kayak gitu, waduh gimana Pak? Jangan berpikir kayak gitu. Ya, laporan pertanggungjawabannya itu bisa diciptakan sebagai sebuah apa? Sebagai sebuah tradisi baru. Pak Arif nggak ada sesi tanya jawab ya, maksudnya di belakang. Tapi kalau mau nanya sekarang aja kalau mau nanya ya. Pak saya nanya Pak, gitu ya. Cuma nanti tolong dibacakan lagi karena speaker di sini agak kecil gitu ya. Jadi kalau ada nanya langsung aja nanya ya. Itu ya Kak Zahra yang nggak usah ada tanya jawab ya di belakang. Iya Pak. Ya jadi kalau ada yang mau nanya saya nanya sekarang Pak, silakan. Silakan aja ya. Begitu Mungkin ingat. bisa nulis di room chat kali ya Pak. Di chat boleh, di room chat boleh ya. Sambil nanti dibacakan mungkin kalau Pak Arif nggak sempat ini ya. Gitu ya. Saya pingin itu ada. Kemudian jadi sidang itu adalah merupakan sesuatu yang sangat mendasar, keputusannya mengikat. Ya. Kalaupun ada perubahan itu harus kemudian dilakukan di dalam teknik dan mekanisme yang sama. Kan sekarang boleh Pak panjang rambutnya 2-3 cm Pak tebelnya. Mana? Itu pokoknya kemarin udah hasil rapat Pak. Rapat yang mana? Harus disahkan secara resmi. Ya. Jadi harus kita mainnya undang-undang, aturan. Aturan yang sudah disepakati oleh sekolah. Ya. Dan aturan yang sudah disepakati sekolah itu harus kemudian ditaati oleh seluruh mereka yang hadir. Kalau yang nggak setuju, yang nggak setuju dia taat pada hasil rapat atau tidak? Ya, yang tidak setuju dia harus ikut apa hasil sidang, apa yang menjadi final dari rapat yang sudah dilakukan, yang sudah diketok palu. Ketok palu kalau penutupan itu 3 kali. 3 kali. Di pembukaan juga sama 3 kali. Gitu ya, mestinya udah ketok palu. Cuman karena biasanya tahun lalu kita ada praktek ya teman-teman dan juga seluruhnya calon pemimpin, para pemimpin, minimal saya bilang pemimpin bagi diri sendiri. Pak, saya nggak mau jadi ketua OSIS Pak, saya mimpin diri sendiri aja nggak bisa. Ya, harus pede ya. Tapi kalau merasa dia nggak mampu ya sudah, jangan dipaksain juga. Tapi tunjukkan bahwa kalian adalah yang terbaik. Setiap diri kalian adalah pemimpin. Ngatur diri sendiri, suruh nyalain kamera, siap, nyalakan kamera, keren. Suruh ngerjain itu, siap, kerjakan tugas,
membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau orang organisasi itu ngatur waktunya luar biasa, teman-teman ya. Seluruh sivitas akademika, ya, para pemimpin hebat yang ada di depan Pak Arif ini, di depan ruang virtual ya. Di situ Pak Arif ada lihat Siva, ada Muhammad Fahri, ada Silmi, ada Dia, ada siapa itu? Najwa, yang kelihatan di sini ya. Coba nanti Pak Arif coba bentar digedein kali ya. Si ada Nurjana, ada Rahmatika ya. Kalau yang mau bertanya langsung silakan nanya langsung ya. Ada Osis, Halimah. Halimah makasih kopinya ya. Pak Arif minum dulu nih, kelihatan nggak Pak Arif lagi ngopi. Halimah makasih kopinya. Tadi yang bikinin kopi Pak Arif Halimah atau bukan? Iya Pak, Halimah. Iya, makasih Halimah. Ya Pak. Halimah kok kopinya pahit? Yang penting hatinya manis ya. Ya, kok tahu Pak Arif sukanya pahit sih? Pak Arif itu udah kehidupannya udah pahit, kamu jangan tambahin pahit-pahit lagi lah. Aduh, curhat. Begitu ya, yang langsung tanya aja langsung. Ini materinya masih banyak banget ini Pak Arif. Mungkin harusnya 2 jam ya Pak Arif ini ya. Jadi itu sidang ya. Begini, Pak Arif mau cerita terlebih dulu ya. Pak Arif mau cerita. Dulu zaman Pak Arif masih SMA. Alhamdulillah Pak Arif SMA ya, pernah SMA. Alhamdulillah pernah kecil lah dulu. Itu tidak ada yang namanya mekanisme sidang. Dulu belum ada. Jadi yang namanya sidang, tahunya Pak Arif itu zaman kuliah itu sudah mulai sidang. Oh, ada yang banting meja lah, ada yang kena pukul lah. Bener loh, ada yang pukul-mukul juga. Udah kayak preman, kan bisa aja. Karena panitianya nggak siap, panitianya pada pergi, ya. Panitianya pada ngobrol gitu. Itu yang jadi masalah ya. Sehingga persidangan itu kacau, gak ada yang ngawasin, wah pukul-pukulan. Coba. Waktu itu adalah zaman waktu apa namanya ya? LK, latihan kader, LKHMI ya. Wah pukul-pukulan itu. Bukan hanya meja yang terbang ya. Kalau rapat HMI nasional itu sampai namanya panah ya, panah atau apa itu? Orang Sulawesi itu, ada orang Sulawesi sini, serem banget ya. Sampai ada yang bawa anak panah coba. Aduh, serem sekali ya. Jadi kamu nanti ikut organisasi yang baik-baik saja, yang oke-oke saja ya. Memang kalau HMI ada yang radikal, ada yang biasa-biasa aja, itu juga ada. Harus pinter-pinter. Tapi jangan berarti, wah saya nggak mau Pak, saya jadi takut ikut organisasi. Jangan takut. Tapi ingat baik, catat ini, catat. Siapa yang niat organisasi untuk gaya-gayaan doang? Ada di sini? Gak ada ya? Organisasi tujuannya bukan gaya-gayaan doang. Organisasi tujuannya bukan cari pasangan. Ada gak ya niatnya cari pasangan? Nampang doang. Gak ada itu. Kalaupun itu akhirnya terjadi, ya nggak bisa kita tolak. Namanya jodoh saya Pak, ya sudah, alhamdulillah ya. Tapi jangan semata Pak, niat saya organisasi adalah untuk mencari jodoh Pak. Saya lagi ngincar dia Pak. Kayaknya cantik banget, ya Allah. Senyumnya luar biasa Pak, ya Allah. Saya ikut organisasi karena dia Pak. Karena dia. Ada lagunya itu. Kayaknya Pak Ari mau dikirim kopi lagi kayaknya sama Sudais. Halo Naila, apa kabar Naila? Naila, apa kabar Naila? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Soalnya Pak Arif kalau ngajar kayak gini, jadi biasanya malah ngobrol mulu isinya Pak Arif ya.
Jadi mohon maaf ya kalau Pak Arif banyak-banyak nanya ke orang. Naila, kamu ada di mana Naila? Lagi di rumah, Pak. Coba Naila di zoom, di zoom, di spotlight, biar seluruh jagat raya tahu tentang dia. Naila itu panggilannya Nyala ya, Nyala. Coba lihat di situ taman depan rumah kamu lah. Gak usah, Ke laptop, Pak. Susah. gak usah. Naila. Ada siapa lagi di sana ya? Kamu depan rumah atau lagi di villa, Naila? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kamu lagi di villa atau lagi di rumah? Lagi di rumah. Kamu lagi di rumah? Iya, Pak. Iya. Kamu motivasinya ikut organisasi kenapa? Motivasi saya sih pengen tingkat kedisiplinan saya aja sih, Pak. Emang kamu nggak disiplin? Maksud saya biar lebih disiplin lagi. Terus Lebih. abis itu biar bisa berinteraksi sama banyak orang juga. Itu mulia sekali ya. Sangat-sangat mulia teman-teman dan juga seluruh sivitas Akademika 21 Jakarta. Baik, sebuah lagu kita putarkan untuk kebablasan Pak Arif ya. Itu ya. Ya, jadi itu kawan-kawan, teman-teman semua, anak-anakku sekalian yang luar biasa. Kalian sudah jadi pemimpin, kalian setiap pribadi punya sesuatu yang harus ditingkatkan. Bukan berarti saya nggak disiplin, saya sudah disiplin Pak, cuman saya kayaknya sebagai seorang yang rendah hati, saya kurang Pak disiplinnya. Padahal udah disiplin banget tuh, orangnya udah disiplin tapi mengatakan saya kurang Pak, saya ingin memaksimalkan atau lebih meningkatkan disiplin saya. Pergaulan juga iya, ya. Untuk pergaulan sangat baik sekali, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika, para pemimpin ya, calon-calon pemimpin besar Indonesia, 10 atau ya 10 jangan lama-lama ya, atau 5 atau sampai 10 tahun yang akan datang kali ini akan memimpin. Semua hal, Pak Arif katakan, semua hal itu harus dikuasai. Semua hal, teknologi kuasai. Ada pelatihan coding ikut. Kok kamu bisa semua sih ini segala macam ya. Kayak Reza itu ya. Bisa ini bisa itu. Tapi tetap harus rendah hati. Ya. Meskipun kita pandai, kita harus rendah hati. Etika harus tetap dijaga. Siapapun. Mau OSIS, mau Reza, mau segala macam. Komunikasi. Ingat, dalam satu organisasi yang paling penting itu juga adalah komunikasi. Orang berantem, rapatnya gagal karena komunikasinya nggak nyambung. Makanya nanti di dalam teknik persidangan itu ada yang kita sebut dengan istilah apa itu ya? Ada yang bisa bantu Pak Arif nggak? Jadi setelah rapatnya itu mengalami deadlock, do you know what is the meaning of deadlock? Deadlock itu artinya apa deadlock? Kalau anak milenial bilangnya stuck. Stuck itu artinya apa stuck? Kak Zahra, stuck itu artinya apa Kak Zahra? Hubungan kita sudah stuck. Stuck itu artinya adalah berhenti. Macet Pak, dia tetap di situ aja. Situ-situ aja. Ya, gak berkembang, gitu-gitu aja, mengalami deadlock, rapatnya gak dilanjutkan, bingung ini sebetulnya tujuannya mau kemana sih, kita mau LDKS di Gunung Bunder apa di Gunung Kotak. Itu ribut, emang Gunung Kotak di mana? Ada Gunung Kotak, yang mana sebelah mana, ada juga Gunung Bunder, Gunung Kotak. Nah, deadlock tuh ya, sama-sama gak pernah ke Bogor sih ya, gak tahu kalau ternyata ada Gunung Kotak ya. Itu namanya deadlock, berantem tuh. Nah, itu ketika deadlock ya, maka harus rehat sebentar. Rehat dalam istilah sidang itu apa ya? Kok Pak Arif lupa? Ada yang bisa mengingatkan nggak rehat? Istirahat sebentar. Iya, namanya apa? Ya pokoknya rehat ya. Ada satu istilah,
Coba nanti kita sambil melihat di slide berikutnya ya. Kita ada sekitar berapa slide ini? Nah, sidang itu juga macam-macam ya. Sidang pleno oleh seluruh peserta dihadiri ya. Kemudian ada tim pengawas, tim peninjau ya. Tim pengawas itu sidang pleno dipimpin oleh presidium sidang. Artinya pemimpin sidang. Pemimpin sidang itu nanti dipilih, bisa ada pemimpin sidang 1, pemimpin sidang 2, pemimpin sidang 3. Kalau di MPR saya kira masih menggunakan pimpinan sidang ya. Interupsi pimpinan sidang. Siapa itu? Siapa itu? Kenapa tuh ketua MPR itu sampai ngeliat siapa itu, yang mana tuh? Makanya di MPR dia harus menyebutkan nomor. Pernah dengar nggak? Ya, harus nyebutin nomor tuh. Siapa itu? Saya Pak Marwarar Sirait, nomor anggota 137. Nah gitu. Oh ya, dari fraksi PDI silakan. Ada apa? Mohon maaf pimpinan sidang, karena situasinya sekarang ini sudah pukul 2 pagi bahkan. Bagaimana kalau sekiranya kita harus bisa hentikan rapat dan nanti kita bisa makan dulu lah gitu kan, nyantai segala macam ya. Kayaknya ada panitia lagi deketin Pak Arif ya. Dia mau nanya, waktunya udah habis. Emang udah habis? 5 menit lagi ya. Yang mau 10 menit. Pak, silakan kalau mau nanya langsung aja ya. Yang mau bertanya langsung nanya, Pak saya mau nanya Pak. Atau Kak Zahra silakan dibuka di chatnya, sudah ada belum? Ini mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, bertanya itu adalah ciri dari kritis. Kritis itu berarti pintar. Kritis itu berarti cerdas. Tunjukkan kalau kalian cerdas. Di live chat boleh? Oke. Kemudian ada sidang paripurna. Sidang paripurna itu apa? Sidang paripurna itu diikuti oleh seluruh peserta dan tim peninjau. Ya, hampir semuanya datang lah ya. Itu artinya seluruh anggota itu kumpul semua. Beda lagi dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga itu yang dinamakan dengan rapat komisi atau sidang komisi. Jadi kalau kita bicara sidang itu sebetulnya rapat lah. Musyawarah namanya rapat. Kenapa harus diketok-ketok Pak pakai palu? Mereka pegang palu ya. Anda kalau nonton di YouTube itu lucu-lucu ya. Ada yang dibikin lagu, ketok palu, angkat lagi, ketok palu, angkat lagi ya. Ada lagunya macam-macam ya. Tahun lalu Pak Arif sempat tampilkan. 2 tahun lalu. Ya, itu video-video persidangan itu banyak sekali yang lucu-lucu ya. Nah, silakan ada yang mau nanya dulu, silakan. Kalau misalkan kan ketok palu gitu ya Pak, itu ada persyaratannya nggak sih? Kayak misalkan ketok palu sekali itu buat ini, ketok palu 2 kali itu buat ini, gitu ada peraturan gitu. Itu nanti ya, terakhir ya. Ada pertanyaan dulu? Oke, ketok palu ya, ketok palu. Sekarang ketok palu nih. Nah, aturan sidang itu adalah hak bicara, hak suara, hak memilih. Ini hak-haknya ya. Ada hak dipilih. Kemudian ada mentaati tata tertib persidangan. Makanya biasanya kalau sebelum sidang itu kita harus bikin tata tertib persidangan. Ada 20 item aturan. Peserta sidang adalah anggota MPK dan OSIS. Sepakat? Sepakat. Bisa sebenarnya gini ya, jangan kemudian semua hal itu harus pakai sepakat semua, nggak harus kayak gitu. Makanya ditawarkan ke peserta. Artinya hari ini teman-teman semua, seluruh anggota yang kami muliakan, yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan rapat menyusun tata tertib. Apakah mau dibacakan satu persatu atau Bapak Ibu tinggal baca semua? Kemudian kalau yang tidak setuju silakan kita bahas, terutama dengan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu.
Bisa seperti itu ya, tidak harus peserta rapat adalah MPK dan OSIS. Setuju? Setuju. Boleh kayak gitu, boleh juga, nggak apa-apa ya. Soalnya tahun lalu itu, beberapa tahun yang lalu di OSIS yang sekitar 5 tahun yang lalu itu ada begitu tuh. Item 1, peserta sedang adalah MPK dan OSIS. Setuju? Setuju. Jadi isinya, rapat kok isinya dari luar sih sebenarnya Pak Arif. Kedengarannya cuma kata-kata setuju, setuju, setuju. Nggak ada yang interupsi pimpinan sidang. Kalau sudah ada interupsi pimpinan sidang, itu artinya rapatnya itu hidup. Gak cuman kayak PO ngikutin doang. PO tahu ya, PO cuma ngikutin doang. Iya, ya setuju, setuju. Apakah setuju? Setuju peserta rapat? Setuju. Yang kedua apakah setuju? Setuju. Jadi 30 pasal itu isinya setuju semua. Kalau setuju semua ngapain dirapatin? Kalau kira-kira sudah bagus sudah disahkan saja, ngapain dirapatin? Rapat itu kalau ada yang perlu dibicarakan. Jadi 30 pasal ADART OSIS MPK tahun 2021 sampai tahun 2022. Itu 36 pasal misalnya, jawabnya ketika sidang setuju. Setuju. Ada yang tidur soalnya. Setuju. Nggak beres itu, berarti sidangnya nggak perlu diadain sidang. Apa yang diadain sidang? Ya, ini soal hak-hak suara ya. Berikutnya, tadi Kak Sarah nanya tentang peninjau. Tim peninjau itu adalah sama ya, seperti ada hak bicara, pengawas maksudnya. Kemudian mentaati tata tertib, kemudian ada menjaga ketenangan, harmonisasi dan seterusnya. Presidium sidang itu pimpinan sidang. Ya, dipilih oleh peserta, bertugas memimpin dan mengatur jalannya persidangan, harus pintar, harus cerdas. Itu udah yang paling utama deh itu dah. Ya. OSIS sekarang semuanya cerdas, pintar-pintar. MPK OSIS sekarang cerdas, pintar. Karena Anda terpilih. Yo, berarti orang pintar. 2 kali ketukan nih soal ketukan ya. Nah, ini tekniknya. Tekniknya adalah 1 kali ketukan menerima dan menyerahkan pimpinan sidang. Catat baik-baik itu, kalau perlu di screenshot. Screenshot aja nih. Tapi suruh nyatet Pak sama panitia. Ya udah catat. 1 kali ketukan itu artinya adalah menerima menyerahkan pimpinan sidang. Pimpinan sidang saya serahkan kepada pimpinan sidang 2. Tok. 1 kali ya, kasih. Mengesahkan keputusan rapat. Baik, rapat hari ini menyetujui beberapa poin, diantaranya adalah bahwa kita jalan-jalannya adalah atau studi bandingnya adalah ke Jogja. Tok sekali. Kemudian tok sekali lagi apa? Memberi peringatan kepada peserta. Ya, tolong kepada peserta agar tidak gaduh ya. Tok. Kemudian men-skor karena kita belum selesai dan saatnya kita harus istirahat, maka kita skor sidang ini selama 2 kali 10 menit. Tok. Demikian halnya ketika mencabut kembali itu artinya skornya dicabut. Kita sudah istirahat dan kita sudah ada lobby ya. Istilahnya tadi lobby ya, kalau ada rehat itu lobbying ngobrol sama peserta yang lain supaya setuju, bisa aja seperti itu. Maka skor kita cabut. Tok. Itu 1 kali ketuk Kak Zara. Berikutnya 2 kali ketukan. Ya. Oh, ada istilah lobbying. Lobbying itu istirahat tadi, lobby. Ada lobby lah. Sholat dan makan. Istirahat, sholat dan makan. Skorsing ya. Skorsing adalah penundaan persidangan untuk sementara waktu. Lobbying adalah suatu bentuk kompromi dalam menyelesaikan perbedaan. Ini sebenarnya mau apa sih? Gunung Bunder apa Gunung Kotak? Udah sepakatilah. Nih, saya kasih tahu ya. Sambil makan-makan tuh, sambil ngopi-ngopi kayak Pak Arif. Adanya Gunung Bunder, gak ada namanya Gunung Kotak, gimana sih? Masa searching dulu, searching dong. Gaul, nggak tahu. Nah, akhirnya diputuskan ya. Nah, kalau 2 kali ketukan itu adalah untuk menskorsing ya. Kemudian yang 3 kali ketukan membuka dan menutup dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sidang
MPK tahun 2020-2021 dinyatakan dibuka. Tok, tok, tok. Begitu ya teman-teman juga seluruh Sivitas Sekerbika, calon-calon pemimpin luar biasa, anak-anakku sekalian yang keren-keren semua. Ada pertanyaan Kak Zara? Ini contohnya ya. Membuka sidang dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno MPK OSIS 2021-2022 saya nyatakan dibuka. Tok, tok, tok. Lalu untuknya gimana Pak? Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang pleno 1 saya nyatakan ditutup. Tok, tok, tok. Buka tutup, ketoknya 2 3 kali. Paham ya? Mengalihkan pimpinan sidang, contoh dengan ini pimpinan sidang, ini pertanyaan baru nih, kenapa pimpinan sidang itu harus diganti? Pimpinan sidang tuh ada 3 tuh, pimpinan sidang 1, pimpinan sidang 2, pimpinan sidang 3. Kenapa pimpinannya itu harus diganti? Biar? Ya Pak. Pimpinan sidang diganti kenapa? Karena ya capek Pak, capek gantian, makanya kan bagi-bagi tugas ya. Kira-kira waktunya Pak Ari masih ada nggak Kak Zara? Keadilan? Udah Pak, cukup Pak, ada siapa pertanyaan? Sudah Pak, ada sesi pertanyaan? Ada sesi pertanyaan nggak Pak? Bentar nih, ya saya boleh mau 1-2 orang boleh kalau ada. Bisa mundurin slide-nya enggak? Saya yang itu belum saya foto Pak, buat saya tulis. Ada yang minta apa namanya slide-nya dimundur Iya. satu belum foto slide. Apa? Ini Pak diminta dimundurin itunya presentasinya karena dia belum nyata gitu loh Pak. Apanya dimundurin? Belum foto. Nanti diminta bisa dikirim oleh PJ kelompoknya PowerPoint-nya. Itu nanti aja bisa webinar. PPT-nya. Sudah Kak Zara, ada pertanyaan enggak? Wah, ada Asegab juga ternyata di sini. Diam aja. Emang baru kayaknya nggak kedengeran ya? Asegab. Saya rasa kayaknya udah dicukupkan kali ya Pak. Cukup ya. Cukup karena memang kita sangat terbatas. Dan kurang lebih kayak gitu ya, saya berharap pokoknya MPK dan OSIS sudah bisa menerapkan ini. Bahkan mungkin materi Pak Arif yang saya kasihkan hari ini lebih kepada MPK yang sekarang sama OSIS yang sekarang. Dan tentunya kalau yang baru ngikut LDKU sekarang ke depan besok harus kayak gitu. Jadi MPK adain rapat dong. Rapat laporan pertanggungjawaban OSIS. Wah, gimana tuh menjelaskan kegagalan OSIS misalnya ya. Tapi kalau misalnya pandemi dan bisa dimaklumi, ya sudah. Wong pandemi mau gimana lagi? Dengan demikian rapatnya menyetujui menerima LPJ dari OSIS tahun 2001-2022. Contohnya begitu ya. Tapi kalau Pak Hari perhatikan, OSIS yang sekarang itu sudah bekerja luar biasa. Dan meskipun dalam situasi pandemi ya, dengan segala dinamikanya sudah keren. Tapi rapat pertanggungjawaban itu harus ada supaya ada penilaian, supaya ada feedback ya. Jadi nggak cuma jalan-jalan tapi nggak ada keterangan terlaksana atau enggak, nah, bisa berarti harus dimulai dari sekarang ya MPK Patli dan juga Dilan. Ya Patli Dilan. Siap ya. Saya kira itu teman-teman dan juga calon pemimpin yang luar biasa, anak-anakku sekalian, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah ini menjadi dasar bagi kita untuk menjalankan organisasi yang ada di sekitar kita, di sekolah kita, di RT kita juga nggak apa-apa ya.
Meskipun ilmunya dari MAN 21, ilmu mah di mana aja diterapkan ya. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas materi yang telah disampaikan.